analitis. Yang pertama ada perencanaan. Alasan untuk melakukan perencanaan yang pertama untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Risiko dalam audit ada 3. Yang pertama, risiko penemuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan kekeliruan yang melampaui jumlah yang dapat ditolerir. Yang kedua, ada risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material tanpa pengecualian telah diberikan. Dan yang ketiga ada risiko bawaan atau risiko melekat adalah penetapan auditor yang akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Ada perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, lalu memahami bisnis dan industri klien, lalu menilai risiko bisnis klien dan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama, klien baru atau klien lama. Yang kedua, alasan klien untuk audit. Dan yang ketiga, kesepahaman dengan klien. Yang terakhir, seleksi staf untuk perekrutan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua ada mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Dan yang terakhir, agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Menilai risiko bisnis klien. Yang pertama ada gagal mencapai tujuannya, lalu kemajuan teknologi baru, dan yang terakhir salah saji material dalam laporan keunggulan. Tahap prosedur analitis. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan audit dengan menggunakan prosedur analitis adalah untuk membantu perencanaan prosedur audit. Prosedur analitis perencanaan audit ditujukan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir dan mengidentifikasikan bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Jadi, tujuan prosedur ini adalah untuk mengidentifikasikan hal seperti adanya transaksi atau peristiwa yang tidak biasa dan jumlah yang dapat menunjukkan masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perencanaan audit. Yang kedua ada tahap pengujian. Penggunaan prosedur analitis pada tahap pengujian tergantung pada pertimbangan auditor mengenai efektivitas dan efisiensi prosedur audit. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa yang pertama, efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur analitis dalam mengidentifikasikan kemungkinan salah saja tergantung atas yang pertama, sifat asersi, yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan, dan yang terakhir, ketersediaan dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan. Yang ketiga ada tahap penyelesaian atau review akhir. Penggunaan prosedur analitis dalam tahap penyelesaian atau review akhir berguna sebagai alat bantu peninjau dalam menemukan kesalahan penyajian dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit, serta dapat pula membantu untuk mengidentifikasikan kemungkinan adanya kekeliruan di dalam audit. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam Standar Profesional Akuntan Publik tercantum mengenai penggunaan prosedur analitis dalam tahap penyelesaian, yaitu tujuan prosedur analitis yang diterapkan dalam tahap penyelesaian atau review akhir adalah untuk membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang diperoleh dalam
mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Jenis-jenis prosedur analitis: yang pertama, membandingkan klien dan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya, dan membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Rasio-rasio keuangan umum. Yang pertama ada kemampuan membayar utang jangka pendek, yang kedua rasio aktivitas likuiditas, yang ketiga kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Materialitas dan risiko. Materialitas, besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Lalu ada pertimbangan auditor. Definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan yang pertama keadaan yang berkaitan dengan entitas, dan yang kedua kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa materialitas penting dalam laporan audit keuangan? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan kepada siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance. Pertimbangan materialitas ada dua. Yang pertama ada pertimbangan kuantitatif, yaitu hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dan laporan keuangan. Dan yang kedua ada pertimbangan kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Tingkatan materialitas, yaitu ada materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. Auditor menggunakan materialitas yang pertama dalam perencanaan audit, dan yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan auditor. Hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan, atau hubungan terbalik. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Unsur risiko audit ada tiga. Yang pertama risiko bawaan, kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak dapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Kedua ada risiko pengendalian, yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Dan yang ketiga ada risiko deteksi, yaitu risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit, yaitu berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas yang dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal yaitu
Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Yang pertama ada manajemen, bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Yang kedua, auditor. Auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Tanggung jawab pelaporan oleh manajemen. Menurut Section 404, manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri atas dua komponen. Yang pertama, rancangan pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberikan untuk mengecek, mencegah, atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Di samping itu, manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit yaitu pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan dan pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Aktivitas pengendalian yaitu pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi, lalu pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait, lalu pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan, dan pemisahan tugas TI dari Departemen Pemakai. Aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik aset dan catatan, dan pemeriksaan independen atas kinerja. Aktivitas pemantauan ini berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodi oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami rancangan dan mengimplementasikan pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Fraud audit atau audit kecurangan. Masalah dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan oleh karenanya menjadi wilayah kerjaan internal auditor. Antara lain yang pertama ada proses bisnis yang tidak efisien, lalu pelanggaran terhadap prosedur, ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen, ketidakpatuhan pada undang-undang dan peraturan, keterbatasan kompetensi, dan kecurangan atau fraud. Perbedaan kecurangan dengan kesalahan, yaitu kesalahan atau error terjadi suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengolahan transaksi, dan kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Fraud dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara yaitu yang pertama, memanipulasi, memalsukan atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan, lalu dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi yang penting dalam laporan keuangan, dan dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar baik dari sisi jumlah, klarifikasi, dan cara pengajian atau pengungkapan.
Asesmen risiko kecurangan. Auditor perlu melaksanakan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen secara sistematis dan berkelanjutan, lalu memprediksi potensi skema dari skenario kecurangan, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya fraud, dan melakukan asesmen risiko pada tingkat perusahaan atau company-wide, tingkat unit usaha yang signifikan, serta pada tingkat akun yang signifikan. Ilustrasi fraud. Di sini ada bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan fiktif. Yang kedua, penyembunyian utang dan beban. Yang ketiga, penilaian aset secara tidak tepat. Yang keempat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Dan yang terakhir, pisah batas transaksi atau tutup secara tidak tepat. Pencegahan. Ada beberapa metode pencegahan, yaitu pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat, lalu pemberlakuan standar etika dan integritas pegawai, lalu pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah governance atau komisaris, lalu penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan, dan yang terakhir, pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Dampak teknologi informasi terhadap audit. TI dan akuntansi. Teknologi informasi atau TI berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan TI dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena TI unggul dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam proses pengolahan data. Kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human error pada proses manual, antara lain melalui otomatisasi proses. TI dan proses pengendalian. Pemisahan fungsi pada proses manual digantikan dengan pemisahan fungsi secara elektronik yang lebih efektif dan efisien. Risiko penggunaan TI, yaitu kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software, kerusakan proses yang sangat masif yang tidak dapat diketahui dengan segera. Risiko penggunaan TI selanjutnya ada reduced separation of data, atau komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ikhtisar proses audit. Fase 1, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang pertama ada menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Fase 2, di sini melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor, yaitu bila dikurangi di bawah maksimum,
bagi audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan publik, dan melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Fase 3, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase 3 adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencakupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Fase 4, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit, yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, mengumpulkan bukti akhir, mengeluarkan laporan audit, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen.